Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, malam ini aku bakal mulai cerita tentang para sahabiah atau kisah para wanita hebat yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih tahu dulu nih, sebenarnya alasan aku pengen banget ceritain kisah-kisah para sahabat Rasul kepada kalian, atau kisah tokoh inspiratif lainnya kepada kalian di sini nih. Jadi, beberapa hari lalu itu aku tuh sempat baca sebuah artikel, kalau di zaman yang udah modern kayak gini aja, ternyata masih ada loh negara yang bisa disebut sebagai negara paling mematikan bagi kaum wanita guys. Tepatnya di bagian Amerika Latin. Jadi di sana tuh KDRT udah dianggap kayak lumrah aja guys. Para wanita benar-benar ngerasa terancam meskipun di negara mereka sendiri guys. Aku beneran kaget loh. Meskipun dalam situasi yang benar-benar terancam dan juga tersudut, justru banyak juga nih kaum wanita yang ada di Amerika Latin sana yang mulai berani berjuang untuk kemerdekaan wanita guys. Mereka benar-benar berjuang untuk menyuarakan hak asasi mereka guys. Nah, beberapa tokoh wanita yang berani di Amerika Latin sana guys, di antaranya adalah Manuela Rigoberta dan Matilde Hidalgo. Mereka adalah contoh keberanian yang memperjuangkan kemerdekaan dan juga hak-hak perempuan serta perubahan sosial guys. Gara-gara baca itu, aku tuh langsung keinget juga nih kisah wanita-wanita hebat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Nah, kita juga kan tahu kalau wanita di zaman Arab Jahiliyah kala itu kondisinya udah kayak seperti apa sih? Wanita udah kayak nggak ada harganya sama sekali ya kan? Tapi meskipun begitu, ternyata banyak banget kok tokoh wanita yang sangat hebat dan juga cerdas yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antara wanita hebat itu ada yang menjadi pejuang, ahli hadis, jadi dokter, jadi guru, dan masih banyak lagi ya guys. Makanya jujur aku jadi makin penasaran juga nih, sebenarnya apa ya dorongan wanita-wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, sehingga mereka itu mampu mengukir sejarah yang cemerlang dan juga mendidik generasi yang kuat guys. Nah, di segmen pertama ini aku bakal ceritain ke kalian tokoh ataupun sosok wanita yang menjadi guru pertama dalam Islam guys. Seperti yang udah kita singgung kemarin ya kan, wanita itu adalah madrasah pertama. Kira-kira siapa ini yang udah tahu siapa tokoh yang bakal aku ceritain malam ini? Tokoh wanita yang menjadi guru pertama Islam. Tepat sekali, beliau adalah Ashifa binti Al-Harith. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ashifa, beliau adalah putri dari Abdullah bin Abdisyam bin Khalaf bin Sadad bin Abdullah bin Kirot bin Rozah bin Adi bin Ka'ab al-Quraisyah al-Adawiyah. Ada yang menyebutkan juga nih kalau nama aslinya itu sebenarnya adalah Laila. Ibunya bernama Fatimah binti Wahab. Jadi sebenarnya Ashifa ini masih punya hubungan kekerabatan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Ya ibarat kata masih saudaraan gitulah sama bibinya yang bernama Atikah, yakni istri dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau ini telah mendedikasikan dirinya sebagai pendidik atau guru wanita yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para muslimah di zamannya guys. Ashifa radhiyallahu anha mulai masuk Islam itu sekitar sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi beliau ini udah pasti termasuk muhajirah angkatan pertama dan juga termasuk dalam kategori wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jugalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya, "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka
dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Ashifa termasuk wanita yang cerdas dan utama. Bisa dibilang kalau beliau ini adalah salah seorang ulama di antara ulama dalam agama Islam dan tanah yang subur bagi ilmu dan juga iman, guys. Ashifa radhiyallahu anha menikah dengan Abu Hasmah bin Huzaifah bin Adi, dan Allah pun mengaruniakan seorang anak kepada beliau yang bernama Sulaiman bin Abi Hasmah. Nah, sedikit informasi tambahan juga nih guys. Ashifa ini sampai rela meninggalkan suaminya yang saat itu memang belum masuk Islam gitu guys ya. Karena sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mencari pasangan yang seiman kan. Artinya, seseorang ataupun seorang muslim dianjurkan untuk mencari pasangan yang memiliki iman dan juga ketakwaan yang baik guys. Ini merupakan salah satu kriteria paling penting dalam memilih pasangan hidup. Karena kuatnya iman Ashifa ini guys, makanya beliau ini lebih memilih untuk berpisah dengan suaminya. Karena pada dasarnya mereka sudah berbeda keyakinan, bukan karena perselingkuhan atau hal yang lain ya guys. Tapi wallahu alam. Dan ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Ashifa akhirnya membawa anaknya atau putranya ikut berhijrah ke sana guys. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membangunkan rumah untuk mereka berdua di Madinah guys. Hingga akhirnya kedekatan hubungannya ini juga mendapatkan pengakuan gitu guys dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab. Ashifa dikenal sebagai guru dalam membaca dan juga menulis sebelum datangnya Islam. Sehingga tatkala beliau masuk Islam, beliau tetap memberikan pengajaran kepada wanita-wanita muslimah pada zaman itu guys, dengan hanya mengharapkan ganjaran dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah beliau ini disebut sebagai guru wanita pertama dalam agama Islam. Nah, di antara wanita yang dididik oleh Ashifa adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, yakni istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis guys, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminta kepada Ashifa untuk mengajarkan istrinya, yaitu Hafsah ya, tentang ilmu menulis dan juga sebagai ilmu ruqyah atau pengobatan dengan doa-doa gitu guys. Ashifa berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, sedangkan saya berada di sampingnya Hafsah. Beliau pun bersabda, mengapa tidak engkau ajarkan kepadanya ruqyah, sebagaimana engkau ajarkan kepadanya menulis? Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, itu sih sebuah kehormatan banget ya guys, diminta secara langsung untuk mengajarkan istri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa memang sebenarnya ya Ashifa ini ahli ruqyah di masa jahiliyah guys. Maka tatkala beliau masuk Islam dan berhijrah, beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah ahli ruqyah di masa jahiliyah dan aku ingin memperlihatkannya kepada Anda. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, perlihatkanlah kepadaku. Ashifa berkata, maka aku perlihatkanlah cara meruqyah kepada beliau, yakni meruqyah penyakit bisul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, meruqyahlah dengan cara tersebut dan ajarkanlah hal itu kepada Hafsah. Di antara yang termasuk ruqyah adalah doa. Ashifa ini memang telah mendapatkan bimbingan yang banyak banget dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ya, Ashifa sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kaum mukminin dan juga mukminat yang lainnya guys. Beliau belajar dari hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak banget tentang urusan agama dan juga dunia guys. Beliau juga turut menyebarkan agama Islam dan juga memberikan nasihat nih kepada umat dan tidak kenal lelah untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Seperti yang udah aku ceritain tadi ya guys, kedekatan Ashifa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan membuat salah satu sahabatnya yang bernama
Umar bin Khattab juga menjadi dekat kan. Alhasil kedekatan itu membuat Umar bin Khattab sangat mendahulukan pendapat beliau, menjaganya dan juga mengutamakannya guys. Sampai-sampai ya, saking udah percaya banget sama Ashifa ini guys, Umar bin Khattab juga pernah mempercayakan kepadanya dalam urusan pasar pada masa kekhalifahannya guys. Pernah juga guys, saking akrabnya, suatu ketika, Sayyidina Umar ini mengundang Ashifa untuk makan bersama dengan beliau dan juga saudarinya yang bernama Atikah binti As-Sa'id. Perlakuan Umar ini baik banget kepada keduanya. Tapi, hal ini juga tetap aja ya membuat Atikah agak merasa iri gitu guys. Ya biasalah, kadang kita sebagai anggota keluarga sendiri, kalau lihat saudara kita baik banget ke orang lain, pasti ada aja lah ya rasa irinya gitu. Alhasil protes lah kan Atikah ini. Lalu dengan tegas nih Umar berkata, sesungguhnya Ashifa ini adalah perempuan yang sangat dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kamu. Aduh, aku kalau jadi Atikah ya pasti udah mewek di depan Umar bin Khattab. Tapi emang ya kualitas iman seseorang itu akan mempengaruhi cara pandang dan juga cara penyelesaian masalahnya juga. Ya padahal kan Sayyidina Umar hanya sebatas menghormati Ashifa lantaran beliau ini emang adalah salah satu orang yang sangat dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW. Lagian Ashifa juga kan masih saudaraan gitu sama Nabi ya. Begitu pula sebaliknya, Ashifa juga sangat menghormati Umar bin Khattab. Beliau memandangnya sebagai seorang muslim yang sodik atau jujur, memiliki suri teladan yang sangat baik dan juga memperbaiki, bertakwa dan juga berbuat adil kepada siapapun. Ashifa juga memang merupakan wanita yang sangat cerdas dan termasuk wanita terkemuka pada masanya. Umar bin Khattab juga sering nih berdiskusi dengan beliau dan menerima pendapat-pendapat beliau guys. Bahkan Umar bin Khattab ini lebih mengutamakan pendapat-pendapat yang diajukan oleh beliau guys. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau emang dipilih oleh sang khalifah untuk sebagai orang yang bertugas menjaga pasar gitu guys. Umar juga tahu betul kalau profesi ini emang gak bisa dikasih ke sembarangan orang. Melihat tugasnya juga emang cukup berat dan juga membutuhkan kecakapan yang khusus gitu guys. Jadi sebenarnya tugas penjaga pasar itu adalah mengontrol jalannya perdagangan supaya tertib gitu guys. Jadi nggak ada nih namanya penipuan, kecurangan, riba, atau hal-hal yang buruk lainnya guys. Tahu kan kalau Sayyidina Umar itu adalah sosok khalifah yang sangat tegas, jujur, teliti banget. Nah, karena tahu tugas penjaga pasar itu sangat berat, ketika usia Ashifa ini udah semakin tua gitu guys, akhirnya putranya itu datang nih menemui sang khalifah untuk protes gitu ya mengenai pekerjaan ibunya. Intinya dia merasa kasihan gitu kepada ibunya kalau diberikan tugas yang teramat berat gitu guys. Lalu akhirnya Khalifah Umar pun menugaskan Sulaiman, yakni anak ataupun putra dari Ashifa itu untuk membantu ibunya dalam mengemban amanah tersebut guys. Jadi ya gitu, Ashifa hanya menjalani sisa-sisa hidupnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghormati dan juga menghargai pemerintahan Islam hingga akhirnya beliau pun wafat pada tahun 20 Hijriah guys. Oke guys, itu tadi cerita singkat tokoh wanita hebat yang dijuluki sebagai guru wanita pertama Islam guys. Jadi menurut kalian apa nih kira-kira yang bisa kita contoh dan juga kita ambil sebagai pelajaran dari kisah Ashifa ini guys? Ya kalau menurut aku ya, Ashifa binti Al-Haris ini memang saudari sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan teladan yang sangat berharga. Dia adalah contoh seorang muslimah yang berilmu, aktif dalam penyebaran dakwah, dan juga tidak takut menghadapi tantangan. Dia juga sebagai contoh ya untuk kita betapa pentingnya menjaga akhlak dan juga tidak membalas sebuah keburukan. Gak cuma itu guys, beliau juga sangat cerdas dan juga berilmu. Karena kecerdasannya ini dan pengetahuannya tentang Islam, akhirnya dia aktif banget ya dalam mencari ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya itu, beliau juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya guys. Ashifa juga tidak hanya menjadi seorang pelajar
Akan tetapi beliau juga sangat aktif ya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ashifa juga dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan dan juga memberikan nasihatnya guys. Jadi catat ya nih guys, buat kita nih penting banget. Jangan cuma bisa ngomentarin orang, menilai kesalahan orang, atau keburukan seseorang, tapi habis itu nggak mau kasih tahu solusinya, atau nggak kasih tahu nasihat yang baik setelahnya gitu guys. Ya bayangin aja, siapa sih yang betah coba diomelin, dimarahin doang, habis itu nggak dikasih tahu apa salahnya, apa solusinya, terus apa yang baiknya kita lakukan setelah itu ya kan. Ya itu kan jadi hal yang lucu ya. Gak cuma itu ya kan, Ashifa juga dikenal karena akhlaknya yang sangat baik dan juga tidak pernah membalas perbuatan buruk. Karena pastinya beliau juga udah yakin ya buat apa juga kita membalas keburukan orang lain. Toh Allah juga kan maha adil. Jadi biarlah Allah yang membalas keburukan mereka. Kita hanya fokus untuk berbuat kebaikan aja. Ya sebagaimana Ashifa juga kan tidak mementingkan duniawi semata, melainkan mengharapkan ganjaran dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakannya. Keren gak tuh guys? Ashifa juga senantiasa menghormati dan juga menghargai pemerintahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cocok banget dibuat kita nih, apalagi sekarang yang masih banyak ramai banget ya. Banyak banget yang menghujat, menjelek-jelekan pemerintahan ataupun pemimpin yang sebenarnya udah dipilih oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi setelah pemimpin itu terpilih, masih aja dicari keburukannya, kesalahannya. Hal itu rasanya menjadi sesuatu yang aneh ya kan. Kita milih pemimpinnya, habis itu kita hujat juga. Iya kita tahu manusia itu nggak ada yang sempurna. Sebagaimana halnya pemimpin yang sedang memimpin negara kita, pasti dia juga sebagai manusia biasa, pasti punya salah, gak mungkin sempurna. Kalaupun misalkan ada oknum-oknum ataupun pemerintah yang memang masih kurang adil ataupun masih licik gitu ya kita doakan saja semoga dia bisa lebih berubah dan lebih bisa amanah gitu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kita juga hanya bertugas untuk senantiasa berdoa agar pemimpin kita itu diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap tugas ataupun amanahnya. Bukan hanya sibuk mencari kesalahan ataupun kekurangannya, tetapi kita sendiri saja masih banyak banget kesalahannya ya kan. Ya intinya gimana mau maju coba negara kita, kalau kita masih fokus mempermasalahkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Masa masalah ijazah aja masih diperdebatkan ya kan. Kayak siapa sih? Jadi sebenarnya kisah Ashifa ini menunjukkan juga nih kepada kita bagaimana lingkungan dan juga figur yang tepat dapat membantu seseorang tumbuh dan juga berkembang dengan baik ya guys. Tak hanya itu, Ashifa juga mengajarkan kepada kita khususnya peran wanita dalam masyarakat ya guys. Ashifa juga memberikan contoh bagaimana wanita dapat berkiprah di luar rumah dengan ilmu dan juga kemampuan yang dimilikinya. Ya seperti menjadi guru, dosen, dokter, atau psikiater, psikolog, menjadi konten kreator misalnya. Pokoknya melakukan sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang banyak. Oke guys, sekian dulu cerita kita malam ini. Aku berharap dengan banyak-banyaknya dengan dengerin ataupun baca kisah-kisah hebat ataupun tokoh-tokoh inspiratif, kita juga bisa ketularan baiknya ya guys. Dan diharapkan dengan mengikuti teladan dari Ashifa ini, diharapkan kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih berilmu, aktif dalam berdakwah. Dakwah itu bisa macam-macam ya guys, nggak cuma menjadi kiai ataupun ustazah ataupun apapun itulah. Pokoknya berdakwah dengan cara apapun, niat ibadah karena Allah Ta'ala. Oke, terima kasih banget buat kalian semuanya yang udah simak cerita ini sampai selesai. Kalau misalkan ada kata-kataku yang salah ataupun menyinggung atau ya sesuatu hal yang keliru dan kurang, kalian bisa langsung koreksi ataupun protes di kolom komentar di bawah. Pokoknya mau omelin aku di sana, it's okay, nggak apa-apa banget. Yang penting jangan lupa juga kalau misalkan aku ada salah, tolong
bilang salahnya di mana, habis itu kasih saran ataupun solusinya juga ya guys, biar aku juga bisa lebih baik lagi nih ke depannya nanti. Karena manusia itu ya hanya bisa selalu berusaha menjadi lebih baik lagi setiap harinya ya kan, bukan menjadi selalu sempurna di mata semuanya. Untuk ide ataupun saran cerita selanjutnya, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini, karena aku gak sabar banget pengen ketemu kalian lagi di episode selanjutnya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.